Kita akan berlanjut dulu ke sebuah kabar yang tidak kalah menarik. Ada kabar dari Glasgow, Skotlandia, di mana ada konferensi mengenai perubahan iklim yang baru saja dilangsungkan di sana, dan ada tanggapan dari seorang aktivis yang menarik nih. Nah, sudah bergabung bersama kita Abdul Gofar untuk menyampaikan pendapatnya mengenai konferensi tentang perubahan iklim kemarin. Halo Abdul. Halo. Halo Mas Abdul Gofar. Ini panggilannya Mas Abdul atau Mas Gofar nih? Gofar, Mbak. Baik, Mas Gofar. Sekarang posisinya sedang berada di Glasgow ya? Ya, benar sekali. Posisinya di salah satu wilayah di Glasgow. Baik, Mas Gofar. Terkait konferensi perubahan iklim di Glasgow ini, dari perspektif seorang aktivis, apakah ada masukan tertentu atau kritik nih, Mas Gofar? Ya, jadi acara di Glasgow merupakan namanya COP ya, Conference of Parties, seperti konferensi tingkat tinggi yang membicarakan mengenai dampak dari perubahan iklim dan bagaimana upaya negara-negara, juga stakeholder yang lain, non-party stakeholder, mengatasi dampak dari perubahan iklim tersebut. Sudah 26 kali diselenggarakan COP ini. Terakhir di COP 26 ini diselenggarakan di Glasgow, Skotlandia, United Kingdom. Ada beberapa catatan dari kami, dari Walhi, dari hasil proses yang berlangsung sejak tanggal 1 sampai 2, ada pertemuan pemimpin sedunia namanya World Leader Summit. Nah, di antara catatan kami mengenai diusulkannya skema perdagangan karbon, berikutnya juga mengenai soal ekspansi biofuel dan biomasa untuk menjadi bagian dari solusi perubahan iklim, juga mengenai soal bagaimana negara-negara dunia harus saling bekerja sama untuk merespon dampak dari perubahan iklim, terutama kepada mereka yang berasal dari negara-negara berkembang. Kita tahu Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang mayoritas masyarakatnya tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, jadi mereka sudah merasakan dampak dari perubahan iklim tersebut. Jadi perlu ada respon, perlu ada langkah nyata, tidak hanya membicarakan kebijakan, tapi juga aksi adaptasi dan mitigasi kepada mereka yang terdampak dari krisis iklim, terutama mereka yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil. Kita tahu belum lama ini ada siklon tropis Roja di Nusa Tenggara, ada juga banjir besar di Kalimantan Selatan di awal tahun 2021. Nah, belum lama ini, kemarin ada banjir bandang di Batu, ya, kota Batu Malang. Itu merupakan salah satu dampak dari krisis iklim dengan meningkatnya kejadian bencana cuaca ekstrim. Itu sih, Pak, poin-poin yang perlu kita dorong di COP 26. Artinya poin yang perlu didorong adalah tidak hanya membicarakan, namun butuh langkah nyata. Nah, langkah nyata seperti apa nih yang mungkin Walhi bisa sarankan untuk segera dilakukan? Iya, di pertemuan awal tanggal 1 sampai 2 November kemarin, seluruh pemimpin dunia berkumpul. Mereka menyampaikan statement yang beragam, tapi pada intinya mereka akan melakukan 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Ada janji yang diucapkan oleh para pemimpin dunia untuk menghadapi dampak dari krisis iklim. Tetapi memang beberapa statement yang mereka sampaikan, komitmen-komitmen itu justru kontradiktif. Apa yang akan mereka lakukan justru akan memperparah dampak dari krisis iklim. Seharusnya mereka yang pertama gini, Mbak, di Indonesia itu ketergantungan terhadap PLTU batubara, energi kotor dari batubara, itu masih sangat tinggi. Terdapat lebih dari 50% pembangkit listrik kita itu masih berasal dari energi kotor, salah satunya batubara. Nah, dari proporsi energi kotor yang dipergunakan tersebut sangat dominan, maka kita menyumbang emisi yang cukup besar di sektor energi, bahkan peringkat 2 besar penyumbang emisi kita adalah berasal dari sektor energi dan juga dari sektor hutan dan lahan. Maka kita perlu segera mempensiunkan PLTU batubara, terus mulai transisi ke energi terbarukan, menjaga hutan kita tidak lagi terjadi deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan. Itu salah satu upaya nyata yang harus segera dilakukan, terutama oleh pemerintah Indonesia. Baik, Gofar. Mungkin juga bisa dijelaskan kepada masyarakat yang masih awam, sebenarnya separah apa sih kondisi perubahan iklim di dunia saat ini? Contohnya itu apa yang memang berbahaya sekali?
Iya, jadi ketika dulu ada informasi kita menghadapi perubahan iklim. Nah, sekarang bukan lagi perubahan iklim ya, tidak climate change tapi climate crisis. Apa yang paling banyak dirasakan? Saya akan cerita di dalam konteks Indonesia. Kita mengalami peningkatan bencana namanya bencana hidrometeorologis. Jadi bencana yang berkaitan dengan cuaca dan iklim seperti angin puting beliung, tanah longsor, banjir, siklon tropis itu salah satu tanda bahwa mayoritas bencana alam kita didominasi oleh bencana yang berkaitan dengan cuaca dan juga iklim. Itu contoh bagaimana kejadian bencana kita mengalami peningkatan drastis, terutama bencana yang berkaitan dengan fenomena cuaca dan juga iklim. Indonesia mengalami kekeringan di satu daerah, tapi di daerah yang lain ada kabupaten kota yang mengalami hujan sangat deras. Itu contoh ada kayak semacam cuaca ekstrim yang berbeda di antara masing-masing daerah di Indonesia. Itu salah satu contoh. Terus Pulau Jawa misalnya di pantai utara Pulau Jawa, mulai dari Jakarta sampai Surabaya, kita telah mengalami kenaikan permukaan air laut. Seperti di Pekalongan, beberapa wilayah terendam di utara Jakarta juga mengalami hal yang sama. Itu salah satu contoh dampak dari krisis iklim yang telah kita alami. Bukan masih jauh, tetapi sudah kita alami di ibu kota Indonesia sendiri, di Jakarta sudah mengalami, maupun di kota-kota yang lain, terutama mereka yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun sayangnya ini untuk masyarakat beberapa masih saja ada yang keras kepala mungkin ya, mengatakan bahwa ini kan memang sudah iklim Indonesia, iklim tropis, banyak sekali kejadian alam yang tidak bisa kita prediksi. Bagaimana menjawab pernyataan seperti itu? Mungkin Ya, bisa memberikan perbandingan kepada mereka. Iya, benar sekali. Ada beberapa orang, sebagian orang, tidak hanya di Indonesia, tetapi di berbagai seluruh negara dunia, yang lain. Ya, iya, namanya climate denial. Kayak orang-orang yang tidak percaya adanya perubahan iklim. Perubahan iklim itu sesuatu yang natural, kita bisa beradaptasi dengan proses perubahan itu. Nah, PR-nya adalah kita tidak bisa hanya menjustifikasi atau mengatakan mereka tidak baca, kurang literasi, dan lain sebagainya. Kita perlu untuk mengedukasi semua pihak. Kita harus bekerja bersama untuk meningkatkan kesadaran bahwa cuaca sudah berubah, iklim sudah berubah, dampaknya sudah kita alami. Ayo kita bersama-sama untuk mengatasi dampak dari krisis iklim tersebut. Jadi ada proses namanya literasi iklim, mengedukasi semua pihak, menggunakan pendekatan scientific based approach. Jadi kita tunjukkan data kalau suhu udara kita naik loh, misalnya Jakarta dari 28 derajat rata-rata setiap harinya, sekarang naik di atas 30, kan semua merasakan ya Mbak. Jadi ada kenaikan suhu 3 derajat misalnya di berbagai kota. Rob semakin sering dialami badai siklon tropis misalnya kita alami, yang dulu tidak pernah kita alami di Indonesia, tetapi di awal tahun 2021 kita mengalami siklon tropis pertama kalinya. Itu salah satu contoh. Jadi kita perlu menyampaikan fakta dengan pendekatan literasi iklim, dengan data-data saintifik yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Paling minimal masyarakat tahu ya bahwa Jakarta panas itu bukan hanya karena Jakartanya emang panas, tapi karena ada perubahan iklim begitu. Ya, betul sekali Mbak. Jadi tidak cuma melihat ini sebagai fenomena biasa, tapi ini bagian dari mata rantai dampak dari krisis iklim di seluruh dunia. Ada yang mengalami gelombang panas di berbagai negara, banyak kasus meninggal juga. Ada juga yang mengalami hujan sangat lebat dibandingkan biasanya. Itu contoh cuaca ekstrim dan dampak dari krisis iklim berbeda-beda di masing-masing negara. Iya. Kalau misalkan saya mau memberikan contoh nih, mungkin satu ya Mas Gofar, kita bisa melihat contohnya di Laut Mati ya, bahwa sekarang Laut Mati pun juga mulai surut kondisinya. Itu juga terkait dengan perubahan iklim kah? Iya, jadi fenomena alam yang paling mudah ditangkap, misalnya kutub utara mencair, terus salju abadi di puncak Kartens Piramid, wilayah tertinggi di Indonesia, mengalami pencairan drastis. Jadi jumlah luasan salju abadi kita di puncak Kartens di Jayawijaya itu tidak lagi seluas dulu Mbak. Jadi ada penyusutan selama kurun waktu 40 tahun terakhir, dan penyusutan itu sangat signifikan. Bisa jadi 10 sampai
20 tahun yang akan datang kita tidak punya salju abadi seperti sebagaimana yang kita ceritakan di masa lalu kepada adik kelas kita, kepada teman-teman kita. Kita punya salju abadi. 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, sangat mungkin kita tidak memiliki lagi salju abadi di puncak Jayawijaya Papua. Artinya krisis iklim merupakan suatu hal yang sangat serius ya. Mungkin terakhir nih Mas Gofar, apakah ada pesan tertentu kepada masyarakat terkait dari hal ini? Setidaknya ada 2 pesan ya, satu kepada pemerintah dan yang kedua kepada masyarakat. Kepada pemerintah tentu mereka punya kuasa untuk mengambil kebijakan yang lebih serius dan ambisius, tidak hanya statement akan melakukan apa, tetapi ambil aksi nyata, ambil keteladanan, buktikan kepada masyarakat, terutama mereka yang selama ini mengalami sendiri dampak dari krisis iklim dengan segera melakukan transisi energi, menghentikan pembangunan PLTU batubara, mengurangi emisi karbon dari berbagai sektor, tidak hanya dari sektor lahan, tetapi juga dari sektor energi, sektor pengelolaan sampah, sektor IPPU untuk penggunaan industri, dan lain sebagainya. Kepada masyarakat, mari tingkatkan terus literasi iklim, mari kita sadar dan mari kita melakukan sesuatu untuk bumi kita. Baik, terima kasih banyak Mas Abdul Gofar ya atas penjelasannya. Semoga saja masyarakat bisa mendengar penjelasan ini dan pastinya juga ikut menjaga iklim dunia. Baik, kalau begitu sampai berjumpa lagi Mas Gofar dan stay safe.